Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari jurnal kita yang berjudulkan analisis resiko kredit perbankan menggunakan algoritma KNN atau Key Nearest Neighbor dan Nearest Weight Key Nearest Neighbor. Yang pertama di sini ada Abi Hanafi, kemudian ada Andika Lutfi, yang ketiga ada Khairul Rizal, yang keempat ada saya sendiri R. Muhammad Rizky, dan terakhir ada Wiwit Gayu. Latar belakang. Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan dalam pengumpulan dana masyarakat dan penyaluran kredit usaha. Untuk memastikan pinjaman dapat mengembalikan dana yang mereka pinjam, maka digunakan berbagai algoritma yang digunakan untuk menentukan kelayakan calon peminjam. Salah satu algoritma yang dapat digunakan adalah algoritma KNN atau Kuehne-Nagel. Sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan metode KNN atau Kuehne-Nagel dalam memprediksi kelayakan calon nasabah peminjam untuk memperoleh pinjaman dari bank. Hasil dan pembahasan. Penerapan algoritma KNN dan NWKNN dalam penelitian ini secara keseluruhan mampu mengenali nasabah lancar maupun macet secara baik. Beberapa faktor perlu diperhatikan pihak bank dalam memberikan kredit, salah satu diantaranya yaitu riwayat pinjaman calon nasabah. Riwayat pinjaman calon nasabah dalam penelitian ini memiliki kontribusi paling tinggi di mana riwayat pinjaman yang berstatus lancar berpeluang besar untuk melakukan kredit pada pinjaman berikutnya. Sebaliknya dengan riwayat pinjaman berstatus menunggak berpulang lebih besar macet untuk pinjaman selanjutnya. Sedemikian sehingga riwayat pinjaman perlu diperhatikan oleh pihak bank dalam keputusan memberikan kredit tersebut kepada calon nasabah. Kesimpulan, hasil yang diperoleh dari penerapan algoritma model KNN dan NWKNN dalam memprediksi risiko kredit adalah baik. Hal itu ditunjukkan oleh nilai akurasi, sensitivity, specificity, nilai out yang tinggi, dan nilai FVR dan FNR yang cukup rendah. Keakuratan model NWKNN dan KNN dalam prediksi risiko kredit dapat dilihat dari nilai akurasi kedua model lebih dari 80%. Artinya kedua model memberikan hasil yang akurat. Berbeda dengan model NWKNN secara keseluruhan berdasarkan indikator-indikator evaluasi model menunjukkan hasil yang baik dari ketiga perbandingan. Hasil terbaik model NWKNN ditunjukkan pada perbandingan 70-30 dengan nilai akurasi 95,73% dan nilai out 94,92%. Hasil yang diperoleh dari kedua model menunjukkan bahwa model NWKNN mampu memprediksi risiko kredit lebih baik, terutama dalam mengklasifikasikan calon nasabah berpotensi macet. Muncul nggak ya buat sharingnya? Muncul. Di sini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada di sini ada hasil dan pembahasan. Pertama ada pre-processing. Pengecekan data perlu dilakukan agar program dapat diproses. Kemudian data yang digunakan untuk membangun model tidak boleh mengandung baris dan kolom kosong, sehingga tahap data cleaning perlu dilakukan untuk mengetahui kelengkapan data. Kemudian hasil pengecekan data bahwa data set lengkap sehingga dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian total variabel secara keseluruhan menjadi 14 kolom, data
dataset yang bertambah dengan nilai yang beragam dapat mempersulit proses klasifikasi sehingga perlu dilakukan normalisasi data. Proses normalisasi data menggunakan metode min-max bertujuan untuk mengubah data pada masing-masing variabel agar berada pada rentang yang sama. Kemudian data yang telah dinormalisasi akan digunakan untuk tahap selanjutnya. Contoh dari data yang telah diubah menjadi tipe data numerik adalah sebagai berikut. Di sini ada keterangannya: JKP, plafon, rate, jangka waktu, PP, pendapatan, JSHM, terus ada RPL, kemudian ada SKL juga. Kemudian ada implementasi program. Package yang digunakan pada klasifikasi model KKN ini menggunakan package kelas klasifikasi. Pada model ini yang pertama perlu dilakukan yaitu penentuan nilai parameter K. Proses penentuan nilai parameter K tidak memiliki acuan khusus sehingga dapat menentukan sendiri nilai K sesuai dengan permasalahan. Nilai K yang digunakan pada model ini yaitu 15. Nilai akurasi untuk perbandingan 70 banding 30 yaitu 95,35% dan nilai AUC-nya 0,9420. Perbandingan yang kedua yaitu 80 banding 20 mendapatkan nilai akurasi 93,58% dan nilai AUC-nya 0,8917. Dan ketiga yaitu 90 banding 10 mendapatkan nilai akurasi sebesar 87,04% dan nilai AUC-nya 0,65. Nilai AUC terbaik ditunjukkan pada perbandingan 70 banding 30 dengan kategori Excellent Classification. Proses klasifikasi ini tidak jauh berbeda dengan model klasifikasi yang pertama. Proses yang tidak jauh berbeda ini menghasilkan nilai yang relatif hampir sama. Parameter yang digunakan juga yaitu nilai K sama dengan 15. Nilai yang diperoleh dengan menggunakan model ini yaitu perbandingan. Pertama dapat nilai akurasi 95,34% dan nilai AUC 0,9492. Hasil yang diperoleh dari perbandingan kedua mendapatkan nilai akurasi 93,58% dan nilai AUC 0,8917. Hasil yang diperoleh dari perbandingan ketiga yaitu nilai akurasi 92,59% dan nilai AUC 0,8. Nilai AUC terbaik ditunjukkan pada perbandingan 70 banding 30 dengan selisih nilai sedikit lebih tinggi dari model KNN yaitu 0,9534 dengan model AUC Excellent Classification. Kemudian di sini ada tabel perbandingan model, evaluasi model KNN untuk prediksi data testing. Contohnya seperti ini. Tabel kedua ini menunjukkan hasil prediksi pada model KNN. Nilai akurasi ketiga perbandingan yaitu 0,9573, ada 0,9358 dan 0,8704. Artinya semua perbandingan memiliki nilai akurasi yang baik di atas 0,8. Perbandingan terbaik berdasarkan nilai akurasi yang diperoleh yaitu pada perbandingan 70 banding 30 dengan memperoleh nilai akurasi 0,9573. Nilai TPR masing-masing perbandingan yaitu 0,9091, kemudian ada 0,8077 dan 0,3. Nilai sensitivity yang terbaik ditunjukkan pada perbandingan 70 banding 30 yaitu 0,9091. Nilai TNR terbaik ditunjukkan pada perbandingan 80 banding 20 yaitu 0,9759. Nilai FPR terendah diperoleh pada perbandingan 80 banding 20 yaitu 0,0241. Nilai FNR terendah ditunjukkan pada perbandingan 70 banding 30 yaitu 0,0909. Nilai AUC terbaik dari ketiga perbandingan ditunjukkan pada perbandingan 70 banding 30 yaitu 0,9420.
Di sini juga ada evaluasi model KWN-KNN, yaitu perbandingan data testing tabel 3. Di sini nilai akurasi ketiga perbandingan yaitu 0,9573, 0,9358, dan 0,9259. Artinya semua perbandingan memiliki nilai akurasi yang baik di atas 0,9. Kemudian penerapan algoritma KNN dan KWN-KNN dalam penelitian ini secara keseluruhan mampu mengendalikan nasabah lancar maupun macet secara baik. Beberapa faktor perlu diperhatikan pihak bank dalam memberikan kredit. Salah satu diantaranya yaitu riwayat pinjaman calon nasabah. Riwayat pinjaman calon nasabah dalam penelitian ini memiliki kontribusi paling tinggi, di mana riwayat pinjaman yang berstatus lancar berpeluang besar untuk melakukan kredit pada pinjaman berikutnya. Sebaliknya, dengan riwayat pinjaman berstatus menunggak berpeluang lebih besar macet untuk pinjaman selanjutnya. Sedemikian hingga riwayat pinjaman perlu diperhatikan oleh pihak bank dalam keputusan memberikan kredit tersebut kepada calon nasabah. Di sini kesimpulannya adalah hasil yang diperoleh dari penerapan algoritma model KNN dan KWN-KNN dalam memprediksi risiko kredit adalah baik. Hal itu ditunjukkan oleh nilai akurasi sensitivity, specificity, nilai AOC yang tinggi, dan nilai FPR dan FNR yang cukup rendah. Keakuratan model NWKNN dan KNN dalam memprediksi risiko kredit dapat dilihat dari nilai akurasi kedua model lebih dari 80%. Artinya kedua model memberikan hasil yang akurat. Berbeda dengan model NWKNN secara keseluruhan berdasarkan indikator-indikator evaluasi model menunjukkan hasil yang baik dari ketiga perbandingan. Hasil terbaik model NWKNN ditunjukkan pada perbandingan 70:30 dengan nilai akurasi 95,73% dan nilai AOC 94,92%. Hasil yang diperoleh dari kedua model menunjukkan bahwa model NWKNN menunjukkan prediksi risiko kredit lebih baik, terutama dalam mengklasifikasi calon nasabah yang berpotensi macet. Sekian dari presentasi kelompok 8 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.